selamat pagi, selamat siang Mas Adin nih, kita Selamat kesempatan siang. buat ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas, rencananya mau Siap. kita cerita pribadi mungkin pengalaman, karena rencananya episode ini kita akan bahas soal pengalaman ya, experience seorang Adin tentang risetnya mengenai religiusitas ya Mas. Ya. Benar ya. Dan mungkin yang pertama, kenapa sih Mas memilih tema ini? Oke. Versi panjang apa versi pendek nih? Yang santai aja. Ya, sebenarnya kerangka utamanya tentang karir ya. Riset saya tentang karir. Jadi background saya adalah manajemen sumber daya manusia. Fokus lebih spesifiknya di organizational behavior atau perilaku organisasi. Kemudian lebih spesifik lagi saya ambil karir. Saya pengen tahu orang-orang tuh bagaimana sih mendefinisikan karir ya, atau menentukan apa sih yang penting untuk karir saya, apa yang nggak penting gitu. Jadi singkat cerita, penelitian tentang karir itu banyak ya, tapi kalau mau dibagi dua, karir itu ada dua ukurannya. Karir yang sifatnya subjektif dan karir yang sifatnya objektif. Ini kesuksesan karir ya tepatnya. Jadi kesuksesan karir itu ada dua tadi. Subjektif ketika itu berasal dari dalam diri sendiri ya, dan sulit diukur. Saya merasa karir saya sukses nih. Ya, yang karirnya subjektif sukses belum tentu secara objektif sukses. Belum tentu buat orang lain sukses. Betul. Kayak misal saya dengan karir ini bisa membantu orang lain kok, dan menurut saya itu udah sukses nih, karir saya sudah sukses. Walaupun mungkin orang lihat secara objektifnya nggak sukses, duitnya dikit misalnya, kemudian pangkatnya gitu-gitu aja, itu yang subjektif. Tadi ya, objektif kebalikannya, yang itu mudah diverifikasi. Duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah ya. Jadi kurang lebih ada dua stream itu. Kemudian dijabarkan lagi, ada peneliti yang meneliti itu tahun 2016 publikasinya. Dia punya tim lintas negara ya. Lintas negara, saya lupa pasti ya, 20 sekian atau 30 sekian negara. Mereka menginterview orang-orang di negara itu, menanyakan pertanyaan sederhana ya. Menurut kamu definisi kesuksesan karir itu apa? Kemudian dari sana muncullah 7 dimensi ini. Antara lain financial success ya. Kesuksesan karir itu adalah ketika saya mencapai kesuksesan finansial, duitnya banyak. Ada juga yang finansial tapi bukan sukses, security. Saya bilang karir saya sukses kalau saya nggak perlu ngutang. Saya bisa makan untuk besok. Saya mau beli ini ada duitnya, tapi duitnya nggak banyak. Yang penting secure lah, aman. Itu diantaranya ya. Ada juga yang bilang saya sukses ketika saya bisa bikin positive impact. Ada yang bilang saya sukses ketika saya punya work-life balance, saya punya waktu untuk hobi dan segala macam. Nah dari situ saya approach peneliti tersebut yang kemudian menjadi supervisor saya sekarang, namanya Prof. Wolfgang dari WU Vienna. Saya mempropose nih, Prof, boleh nggak kalau saya menjadi murid Anda, dan saya akan membawa aspek religiusitas ya, bagaimana agama itu mempengaruhi orientasi karir seseorang dalam mendefinisikan kesuksesan karir. Jadi saya mengambil dua aspek saja, yaitu aspek pertama positive impact dan kedua aspek financial success. Saya ingin melihat bagaimana orang beragama memandang positive impact sebagai ukuran kesuksesan karir. Bener nggak sih orang yang beragama itu menganggap bahwa karir yang berhasil adalah karir yang bisa membuat impact bagi sekitarnya? Dan kedua, bener nggak sih orang yang beragama itu menganggap bahwa kesuksesan finansial adalah aspek kesuksesan karir? Dua aspek itu aja. Oke Mas, sebelum kita jauh nih mengulik soal risetnya, apa sih yang jadi inspirasi sehingga seorang Adin mau bahas soal karir gitu? Apa mungkin ada momen tertentu atau ada suatu pencerahan tiba-tiba, oh ini loh? Ya, sebenarnya banyak ya aspek yang bisa dibawa di bidang saya, bidang SDM. Dan terus terang sih memang karir itu bukan cuma satu-satunya aspek ya. Selain karir, saya juga neliti tentang workplace well-being ya, atau kesejahteraan mental lah, atau kebahagiaan, kenyamanan bekerja dan segala macamnya.
juga misalnya terkait dengan etika kerja, etos kerja, itu juga saya gali. Khusus untuk karir, memang saya melihat karir ini kan universal ya. Semua orang tuh punya karir. Mau dia wira swasta, mau dia freelance, mau dia kerja part time, kerja full time, semua orang tuh punya karir. Bahkan yang tidak punya title pekerjaan pun, misalnya ibu rumah tangga tidak punya title spesifik gitu ya, mereka punya karir sebenarnya. Ya ini subject to debate ya, bisa diperdebatkan. Tapi singkat cerita, karir itu adalah isunya semua orang. Dan saya rasa dengan pelajari karir, saya bisa nyambung ke banyak komunitas ataupun ke banyak forum ya. Karena ini relate untuk semua orang. Bagi anak yang baru mau lulus bisa masuk, bagi anak yang baru mau kuliah pun bisa masuk gitu kan. Mereka nentukan mau ngambil jurusan apa kan harus melihat ya karirnya ke depan mau kemana gitu. Bagi yang sudah tua mau pensiun tuh juga masuk tuh, setelah ini apa karir saya misalnya, apakah pensiun terus lantas tidak berkarir, yaitu subject to debate juga. Jadi saya rasa sih kenapa karir yang saya tekankan, pertama tadi ya alasan bahwa itu bisa masuk kemana aja, kedua alasan pragmatis memang. Jadi karena saya mau approach profesor ini dan beliau mendalami bidang karir, ya saya semakin terkuatkan untuk untuk disertasi saya akan fokus ke karir. Oh, berarti salah satunya terkait dengan mencocokkan bidang risetnya supervisor nih. Nah, ini menarik nih Mas soal supervisor ya. Dari negara luar dengan etos kerja yang berbeda, pengalaman pendidikan mereka yang juga berbeda, dengan lalu di-approach oleh seorang calon student dari Indonesia yang datang gitu bergabung di tim yang lebih besar. Gimana tuh Mas pengalamannya? Ada shock culture kah atau ada hal-hal baru yang menarik atau justru malah sempat ngedown? Ya, culture shock pasti ya. Jadi terutama misalnya gini ya, kita orang Indonesia itu kan terkenal dengan budaya high context ya. Kalau ngomong itu high context, nggak to the point. Okay. Jadi ngomong tuh muter-muter. Yeah. Mungkin kayak saya sekarang, nanti teman-teman bisa lihat ini muter-muter kemana-mana itu. Artinya juga bisa bercabang-cabang ya. Kalau orang sini enggak. Orang sini dalam arti Austria Jerman ya, mereka lebih straight to the point. Dan itu ngaruh ketika diskusi di forum misalnya. Ketika nggak suka ya mereka akan bilang, saya tidak sependapat nih dengan Anda. Menurut saya pendapat ini kurang tepat. Itu culture shock ya. Di Indonesia ibaratnya kita jarang dikonfrontir seperti itu kan. Kemudian di sini, wah kok belak-belakan banget ya. Ya mengalami juga itu teman yang cukup dekat ya, satu kantor gitu. Terus dia tidak sependapat. Tapi ini ya mungkin yang perlu kita tekankan adalah bahwa semua yang terjadi di forum akademik itu nothing personal. Dan setelah itu kita kembali berteman seperti biasa. Betul, setelah itu yang ngopi santai biasa. Bahkan sama ya ketika nanti teman-teman mungkin yang peneliti juga submit paper ke jurnal ditolak, itu jangan merasa offended. Maksudnya dia nggak bilang kita bodoh, dia nggak bilang kita tidak bisa mikir, dia cuma bilang paper ini tidak sesuai untuk publikasi di tempat kita. That's it. Frame-nya jelas, frame-nya tuh harus kita pasang yang jelas. Sama ketika pun nanti teman-teman ketemu orang luar negeri yang mungkin frontal gitu, frame-nya adalah mereka menyanggah kita di dalam diskusi terkait topik ini ya. Bukan berarti lantas kita jadi baper terus saya nggak mau lagi main sama dia karena dia menyanggah saya waktu itu ya. Nah ini suatu culture shock juga ya. Tapi juga menjadi pengalaman yang penting bagi saya karena nanti semakin tinggi ya, tinggi dalam arti ini juga high context, omongan high context ya, tinggi apaan gitu kan. Semakin tinggi misalnya posisinya, jabatannya, ataupun kepentingan yang kita miliki di institusi, pasti akan selalu banyak ya pertentangan yang terjadi. Jadi mungkin anggap saya sebagai latihan lah. Kemudian juga masalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya cara kerja, itu juga saya rasa orang sini, orang Eropa, terutama Austria, mereka itu totalitas. Satu paper itu bisa digarap setahun 2 tahun dan mereka persistennya tuh tinggi ya. Persistennya tuh sangat bagus. Mereka nggak keberatan loh mempoles satu paper selama 2 tahun sampai akhirnya mereka cukup yakin ini bisa kita submit. Nah, beda dengan orang Indonesia ya.
ya standar kualitas mereka sangat tinggi selalu ya. dipegang ya, tinggi dan Betul. sangat dipegang. Ya kita mungkin senangnya gambling gitu ya. Ah udahlah, kalaupun nanti ditolak cari jurnal lain gitu kan. Ini yang saya pelajari juga. Ya saya masih sampai sekarang masih berpegang dengan budaya yang saya miliki ya, budaya orang Indonesia gitu. Saya mungkin kalaupun papernya udah 80% dan saya rasa ada chance untuk publikasi, ya saya tidak keberatan submit. Tapi sedikit banyak juga sebenarnya saya terpengaruh ya, walaupun mungkin belum bisa 100% seperti orang Austria. Jadi saya ingat juga kemarin memproofread beberapa paper gitu ya. Yang sebenarnya tanpa proofread saya juga sudah cukup pede ini. Oke lah, mungkin salah-salah dikit atau ada 1-2 hal yang mengganggu di bahasanya, tapi bukan yang fatal. Tapi ya udahlah, karena saya terbiasa tumbuh di sini dengan memproofread dulu, bahkan termasuk bikin kuesioner itu biasanya kan kita cukup mudah ya bikin untuk kuesioner translate penting sendiri. Ada pertanyaan, ada jawaban, kasih ke orang. Betul, sudah siap launching lah gitu. Kalau dari supervisor mengarahkan, coba kamu translate ke Indonesia, nanti habis itu translatannya itu kamu oper ke lembaga profesional, kemudian mereka translate dari Indonesia ke Inggris, lihat versi asli sama versi ininya sama nggak. Itu konsep back translation ya dari Breslin tahun 90. Itu kan bagi kita unnecessary ya, maksudnya ya udahlah, yang penting sama-sama paham gitu kan pertanyaannya apa, dan ya kita paham itu nggak bakal salah konteksnya. Tapi mereka sebegitunya megang kualitas. Kalau memang mau riset ya nggak main-main gitu. Ya mungkin ini juga hal yang bisa kita pelajari. Saya nggak tahu apakah ini applicable setelah lulus ya, karena bagaimanapun kita hidup di alam yang sudah punya tatanan ya. Di Indonesia bisa jadi cara seperti ini tidak kompatibel untuk keberlangsungan karir kita. Tapi inilah insight yang mungkin saya rasa spiritnya bagus, bisa kita terapkan. Oke, terakhir Mas, soal pengalaman yang bisa di take away nih, nyambung di jawaban yang terakhir ini. Ya. Meskipun itu mungkin belum applicable buat Indonesia, memungkinkan nggak itu didorong gitu, atau itu ditularkan gitu, atau misalnya seorang Adin mencoba menularkan semangat itu ke yang baru, karena kan ya kita tahu di Indonesia seringkali resistensinya ada di yang sudah ada. Tadi Mas Adin bilang kan sistemnya udah terbentuk di orang-orang yang sudah terpelihara di situ, tapi mungkin nggak itu ditularkan ke orang-orang baru yang masih bersih lah dari pengaruh sistem itu. Ya, logikanya gini ya, orang itu tidak perlu melakukan riset kalau dia tidak jadi akademisi. Maksudnya kalau dia belum jadi dosen, dia belum akan melihat pentingnya riset atau publikasi. Dan kalau dia sudah jadi dosen, dia pasti sudah masuk sistem. Jadi bisa dikatakan sebenarnya nggak ada sih orang yang masih murni gitu ya, karena orang yang masih murni itu pasti tidak melihat itu penting. Tapi itu juga sebenarnya yang saya coba terapkan ya, dari spirit yang saya ambil di sini. Saya buat beberapa riset kolaborasi dengan teman-teman di Indonesia yang satu departemen. Ada berapa teman ya, saya lupa, 5 atau 6 gitu ya, saya ajak untuk garap 4 proyek yang berbeda. Dan memang kita harus paham juga bahwa kita saat ini yang teman-teman yang sedang tugas belajar itu hidup di alam yang berbeda ya. Kadang-kali kita bisa bilang ayo riset yuk. Ya itu kita emang di kondisi yang ideal, dalam arti kita nggak dibebani tugas-tugas SK, ST, kemudian itulah semua tugas administrasi yang orang bilang dasa dharma atau berapapun dharma yang tidak terhitung itu ya. Sementara teman-teman yang kita ajak tuh ya mereka masih berkutat di sana. Jadi kadang kita jangan baper juga, sekali lagi jangan baper ya. Kalau misal ya udah kita yang ngajak, kita siap nih. Misalnya saya yang ngerjakan 90% misalnya atau 80%. Nanti teman-teman udahlah kasih input. Nanti paling enggak kan tujuannya jelas. Tujuannya adalah kita pengen menularkan atmosfer akademik, bagaimana seorang akademisi itu seharusnya menghabiskan waktu misalnya. Ya mungkin kita belum ideal juga ya, tapi dengan pengalaman yang sudah kita punya di sini, ya kita tularkan dengan cara ngajak teman-teman itu. Dan itu terus terang tidak mudah ya. Kadang kita kan kalkulatif ya. Oh daripada gendong project ini, ya, nggak ada yang bantuin misalnya, mungkin tadi teman-teman bantu sedikit, lebih baik saya nulis sendiri misalnya. Tapi percayalah bahwa pola profesor-profesor di Eropa
kenapa mereka bisa publikasi banyak, terutama di Austria ya. Austria itu kan work life balance-nya sangat bagus. Waktunya pulang mereka pulang. Bener. Ya, kalau malam ya nggak bisa mereka balas email deh, kecuali urgent. Weekend jangan harap bisa diganggu gitu kan. Di case-case tertentu lah mereka baru betul email. kecuali beneran darurat banget. Tapi di tataran umumnya mereka nggak mau. Lalu kok publikasinya bisa banyak ya? Nah, mereka banyak kolaborasi memang ya. Dan kolaborasinya fair, dalam arti jadi mereka punya 5 tim ya, 5-5-nya kerja semua, jalan semua. Mungkin akan butuh waktu ya di Indonesia ya, kita perlu membuat ekosistem. Mungkin kalau misalnya mayoritas di tim kita udah punya latar belakang yang misalnya PhD semua, kemudian punya mindset riset yang sama-sama kuat, itu mungkin kita bisa lah menjalankan itu. Selama belum terjadi ya kita pilih harapan ya. Ya kita pilih prioritas lah. Kita maunya apa nih? Kalau maunya cuma menularkan semangat, ya udah siap-siap berkorban. Gak apa-apa, aku yang capek, saya yang capek. Nanti yang penting teman-teman semangat dulu. Nanti kan kalau udah satu paper accepted gitu, itu senang banget tuh rasanya. Dan itu bisa menjadi lompatan untuk, yuk kita bikin lagi proyek berikutnya. Kamu punya ide apa? Saya punya ide apa? Jadi emang harus ada yang berkorban di awal ya. Saya rasa ini mungkin tanggung jawab yang tidak tertulis ya. Karena kita punya privilege, sebenarnya ya kita punya privilege ya, dan privilege itu nggak ada yang gratis sebenarnya. Sama lah, kalau ini saya percaya dari konsep zakat ya di Islam. Orang kaya itu pada saat yang bersamaan menahan duitnya orang yang miskin. Karena duitnya ada di kita menjadi kaya, duitnya nggak sirkular, nggak berputar. Maka dari itu dari privilege menjadi kaya ini ada kewajiban yang harus dibayar. Apa itu zakat? Sama ya, kita bisa sekolah karena teman-teman yang lain tuh nggak sekolah. Coba kalau sekolah semuanya itu kan, mungkin suruh antri tuh. Kamu jangan berangkat dulu, tunggu yang lain selesai. Ya, kita bisa di banyak tempat kayak gitu ya. Kita bisa sekolah ini di saat yang bersamaan kita dalam tanda petik mengambil hak yang lain, teman-teman yang belum sekolah, untuk menjalankan roda organisasi di rumah. Jadi privilege itu harus dibayar dengan tadi ya. Dengan misalnya kita yaudah yuk kita ngajak riset, kita yang capek. Kita mungkin capek di bagian ngajak mereka riset ya, tapi mereka bisa jadi lebih capek memastikan bahwa organisasi yang kita akan kembali nanti tetap ada gitu kan. Nah itu mungkin mindset yang perlu kita benahi, dan ya inilah jangan dianggap semua sebagai beban ya. Kita saling bantu. Juga kalau misalnya pinter jangan pinter sendirian, publikasi juga jangan publikasi sendirian. Tetaplah nanti kalau kita punya value itu pasti orang-orang akan melihat kok. Dalam arti nggak usah takut, ibaratnya nggak usah takut berbagi, ngajak orang-orang. Kalau memang kita punya kualitas, mau disembunyikan sebagai apapun ya, sebagaimanapun, kita diem-diem aja tuh orang-orang bakal tahu, oh ini ya bapak atau ibu yang publikasinya nulis di sini, jurnal ini. Dan itu nggak perlu penjelasan panjang lebar ya. Jadi ya saya tipe yang tidak terlalu suka panggung. Cuma kalau emang disuruh naik panggung karena emang dirasa saya pantas, ya udah saya akan naik gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah nyari panggung. Karena orang yang mencari panggung tuh orang yang sebenarnya belum pantas dapat panggung. Logikanya kayak gitu lah. Oh, ini bisa jadi diskusi lanjutan ya soal panggung ya, tema panggung. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, makasih Mas Adin atas waktunya. Alhamdulillah kita diskusi santai ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya Mas di diskusi-diskusi selanjutnya. Tadi key takeaway-nya tetap kolaborasi, belajar bareng-bareng, dan tadi ya poin soal privilege tuh apa ya, harus selalu jadi reminder ya buat kita yang berkesempatan belajar di tempat yang di dunia yang berbeda tadi. Di dunia yang berbeda, waktunya kita juga pulang untuk berkontribusi yang lebih baik untuk negara lah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.